fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afah. Jadi mintalah kalian itu kepada Allah al-yaqina, yakni keyakinan, wal mu'afata dan keselamatan. Jadi fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afah. Tidaklah seseorang itu diberikan, ya, tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang lebih baik setelah adanya keyakinan itu selain daripada keselamatan. Kalau kita amati di dalam riwayat ini, Rasulullah SAW itu menyuruh kita itu untuk meminta dua hal, dua perkara. Saya garis bawah begini ya, kalau Nabi Muhammad itu memerintahkan, menyuruh secara khusus, ya, memerintahkan secara khusus, secara spesifik semacam ini, maka berarti apa yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, berarti sesuatu yang sangat penting. Saya ulang lagi, sesuatu yang secara khusus, secara spesifik itu disuruh, diperintah oleh Nabi, maka berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi tersebut secara khusus tersebut adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Di dalam hadis ini yang diperintahkan itu adalah al-yaqina wal mu'afah, keyakinan dan keselamatan. Baik, yang dimaksud dengan keyakinan ini kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang namanya yakin itu adalah al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan itu. Loh, kenapa sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa keyakinan itu adalah iman itu sendiri? Jenengan lihat umpamanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 15 di situ. Di situ kan ada kalimat begini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dilanjutkan kemudian oleh Allah ada kalimat tsumma lam yartabu, kemudian dia itu tidak ragu-ragu. Irtaba, yartabu, nanti kalau dalam bahasa yang lain raibun. Kalau ada kalimat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi itu. Jadi kalau kita amati di dalam Al-Hujurat ayat 15 itu, ternyata memang dari unsurnya orang yang beriman itu memang harus ada yakin. Harus ada yakin. Jadi begini, antara iman dan keyakinan itu menurut Ibnu Mas'ud tidak bisa dipisah-pisah. Kalau ada orang itu dia mengatakan saya beriman, maka di dalam itu adalah harus ada keyakinan. Bagaimana konteksnya kalau seseorang itu mengatakan saya beriman, tapi di situ tidak ada keyakinan? Ya, maka iman itulah identik dan harus bersatu dengan namanya keyakinan. Maka kalau Rasulullah menyebutkan salullaha al-yaqina wal mu'afa, mintalah kepada Allah itu keyakinan, maka pada hakikatnya adalah mintalah kepada Allah itu keimanan. Nah, karena keimanan itu sendiri adalah keyakinan. Muncul pertanyaan kan begini, bagaimana orang itu dia mengatakan beriman sementara dia tidak yakin? Ya, dia mengatakan saya beriman tapi di situ dia tidak yakin. Ini tentu bertolak belakang dengan kata-kata iman itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan dengan salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah itu menyuruh kita itu senantiasa minta keyakinan atau keimanan dan keselamatan? Kenapa? Muncul pertanyaan seperti itu kan? Lah kenapa sih Rasulullah kok secara khusus memerintahkan kita minta keyakinan, minta keimanan, minta keselamatan, terus minta? Dan itu disampaikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
dan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dan kita paham namanya para sahabat itu kan keyakinannya, keimanannya kan kuat. Ya, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu keyakinannya kuat. Para sahabat Rasulullah SAW itu keimanannya kuat. Tapi kenapa oleh Rasulullah Muhammad SAW tetap minta keyakinan, minta keimanan, minta keselamatan? Kalau sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu saja diperintahkan secara khusus untuk selalu minta keyakinan, keselamatan dan keselamatan, tentu apalagi kita ini. Nah, apa hubungannya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah pernah mengatakan begini, badiru bil a'mali as-salihah satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian itu untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah. Karena nanti akan muncul fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang gimana? Kata Nabi, kaqita'i al-lail al-mudlim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nah, di terjangan fitnah-fitnah tersebut itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan sebalik. Nanti akan ada muncul orang itu yang paginya mukmin, sorenya kafir, dan ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir, dan terus dibalik seperti itu. Bahkan apa? Wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dan dia nanti akan menjual agamanya demi untuk mendapatkan harta dunia. Sekarang pertanyaan saya begini, kita itu hidup di zaman fitnah atau tidak? Kita ini sekarang hidup pada zaman fitnah atau bukan? Kalau memang kita itu hidup pada zaman fitnah, itu ciri-cirinya apa? Kenapa kita bisa mengatakan bahwa kita sekarang itu ada pada zaman fitnah, itu apa? Ini menarik untuk kita kaji ya. Nah, tadi kan Nabi sudah bilang satakunu fitanun. Fitanun itu kan jamak daripada fitnah. Itu artinya nanti yang akan menyerang umat Islam ini bukan hanya sekedar satu fitnah, dua fitnah, tapi berbagai macam fitnah. Dan kemudian apa makna fitnah itu? Apa artinya fitnah? Biasanya kita ini memberikan definisi fitnah itu berarti umpamanya, wah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ternyata yang kita maksud fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu apa? Memfitnah orang gitu ya. Fitnah itu kalau menurut Syekh Munajjid itu ada setidak-tidaknya 10 arti, ada setidak-tidaknya 10 makna. Ya, tidak mungkin kita bahas satu persatu 10 makna itu. Cuman saya ingin mengatakan, ini juga pernah saya sampaikan di Mergosono hari Ahad kedua yang lalu, tentang bagaimana sebenarnya apakah memang betul negara kita, masyarakat kita yang hidup pada zaman ini memang betul-betul fitnah seperti yang cantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, fitnah itu artinya banyak. Coba kita sekarang amati ya. Para ulama menyebutkan suatu masyarakat, suatu kehidupan itu disebut sebagai zaman yang fitnah itu ketika ada 4 hal. Ketika ada 4 hal. Nah, ini nanti jenengan amati apakah kita sekarang hidup di zaman fitnah atau tidak. Yang pertama, ketika kemudian di dalam sebuah kehidupan, di dalam sebuah masyarakat itu, orang-orang itu sudah mulai sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan sudah semakin banyaknya syubhat-syubhat yang muncul. Itu ciri pertama kalau masyarakat itu adalah sudah masuk zaman fitnah. Sekarang begini, kita amati ya. Sekarang itu membedakan antara dukun sama kiai bisa enggak? Sudah mulai sulit atau tidak? Untuk membedakan antara kiai dengan dukun, untuk membedakan antara yang bencong dengan perempuan asli, sekarang untuk membedakan
antara budaya yang disebut dengan, aku kata ngomong ya susah juga ya, yang disebut dengan apa teman-teman kearifan lokal dengan kesyirikan itu, bisa tidak kita membedakan antara kesyirikan dengan budaya, antara riba dengan ta'awun, antara riba dengan syirkah? Ya sudah mulai muncul banyak semacam itu, Pak. Ketika di dalam sebuah masyarakat, di dalam kehidupan itu sudah semakin banyak orang itu susah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kadangkala sesuatu yang batil karena dia terbiasa dilakukan di masyarakat, maka sesuatu yang batil itu menjadi sesuatu yang koyok biasa dan dianggap benar. Contoh, sekarang semakin banyak anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah, dan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Yang menarik ketika orang tuanya bilang sama anaknya, pas ketika dia sudah hamil, anaknya itu mau dinikahkan, anaknya cuma bilang, gak usah khawatir duk, koncone akeh. Koncone akeh, itu artinya kan sudah mulai membudaya. Lah ini orang akhirnya kemudian, oh iya ya, yang tadinya sebenarnya adalah batil, jelas-jelas batil karena terlakukan, akhirnya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan sesuatu yang bukan berdosa. Disitulah memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam rangka untuk mengegulkan khurafat-khurafat, kesyirikan-kesyirikan, kebatilan-kebatilan itu, mereka menciptakan sesuatu tayangan yang akan diupload terus menerus. Pacaran itu sesuatu yang haram, dimunculkan sinetron. Ada yang di dalam sinetron itu pergaulan laki perempuan lawan jenis yang bukan mahramnya, gandengan tangan, berpelukan, ciuman, terus ditayangkan di sinetron. Anak-anak muda kan terus lihat. Lama-lama akan menjadi sesuatu yang biasa. Itulah nantinya kemudian di poin nomor pertama ini akan muncul juga dari program mereka, tontonan dadi tuntunan, tuntunan dadi tontonan. Sudah terjadi tidak? Tuntunan dadi tontonan. Golek ustadz sing lucu-lucu ae. Perkara nanti ilmunya itu bisa diambil atau tidak, sepenting enak, enjoy, enak dirungokne. Perkara nanti itu kemudian dipakai atau tidak, wallahu a'lam. Tapi justru tontonan yang di televisi, di TikTok, di apa lagi? Di YouTube dan sebagainya, itu malah justru nanti menjadi tuntunan. Inilah ciri kalau sudah mulai ada fitnah di dalam sebuah kehidupan itu. Berarti poin pertama, kita ini sudah masuk di zaman fitnah atau tidak? Sudah masuk kan? Sudah masuk. Dan kadangkala, Pak, saya susah Pak meninggalkan riba ini Pak, piye carane? Dan akhirnya masuk pada konteks peribadatan. Wah, saiki aku lek haji lek gak gawe bank ya ora iso, no kan? Muncul seperti itu. Semakin susah orang itu. Bahkan kemudian memunculkan kayak ada orang yang namanya, walaupun titelnya doktor, profesor, dia akan mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan, dan dia mengajar di Fakultas Agama Islam, dia mengatakan bahwa homoseksual itu adalah halal, lesbian itu halal. Akan muncul begitu. Ya sekarang ini. Ya, nanti saya khawatir kayak seperti Pompei itu ya, Pompei namanya ya. Kota Pompei yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, Pak. Satajiduna aqwaman, ya. Satajiduna aqwaman yad'una ila kitabillahi wa nabadhuhu wara'a dhuhurihi. Ini menarik. Ibnu Mas'ud aja sudah bilang begitu. Apa artinya satajiduna aqwaman? Kalian nanti akan menemukan kaum-kaum. Ya, kalian nanti akan menemukan orang-orang. Ngapain mereka? Yad'una ila kitabillah. Mereka itu mengajak kepada Al-Qur'an. Lain dalil fasih.
Ya, Al-Qur'ani fasih, sunnahnya fasih. Tapi apa? Wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Tapi mereka justru membuang Al-Qur'an itu di balik punggung mereka. Apa artinya ya kata-kata Ibnu Mas'ud ini? Banyak orang-orang nanti yang mulutnya manis-manis, pintar dalil, dak karu-karuan, tapi sebenarnya wa fi qalbihi itu sebenarnya alatul khisam. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz yang kedua itu. Kan itu kan disebutkan ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Allah sudah mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad, Muhammad, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Nanti akan di sebagian orang itu ada orang yang mengherankan ucapan-ucapan dia itu di dalam kehidupan dunia. Weh, ngomongi enak, manis, dalilnya terperinci, sunnahnya terperinci. Tapi apa? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Tapi Allah itu bersaksi bahwa sebenarnya di dalam hatinya itu dia itu adalah wa huwa alatul khisam. Apa alatul khisam? Orang yang paling banyak membantahnya. Makanya memang benar untuk ciri yang pertama ini nanti akan semakin banyak orang-orang munafik. Di model ciri yang pertama ini ya disebut zaman fitnah ciri yang pertama ini nun sewu, nanti akan semakin banyak orang-orang munafik. Kita termasuk yang mana? Mukmin, muslim, kafir, munafik, fasik, gitu kan? Di dalam Al-Qur'an yang disebutkan kan itu. Baik, sudah masuk ciri pertama, sudah banyak di sekeliling kita? Banyak, hati-hati. Dan kadangkala kita kalau ndak ngerti ilmunya, ndak ngerti iki subhat, iki bener apa iki batil. Wong sekarang saja, nun sewu, jenggot itu hukumnya sunnah kan? Betul kan? Ada yang mengatakan jenggot itu makruh. Jenggot itu sunnah. Majelis Tarjih sendiri menyebut sunnah. Ya, jenggot itu sunnah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya, jenggot itu sunnah. Dan Majelis Tarjih sendiri pun juga sudah memutuskan kalau dicukur habis, sementara jenggot itu bisa tumbuh, dicukur habis itu hukumnya makruh, gitu saja Majelis Tarjih. Tapi coba kita sekarang lihat, ada muncul talqib, ada muncul taklib. Masih ingat pembelajaran di masa ilul jahiliyah dulu? Ada talqib, ada taklib. Masih ingat Pak? Lali bisa. Kalau yang namanya taklib itu adalah membolak-balik. Kalau yang namanya talqib itu memberikan gelar. Sudah masuk ya, laqab. Jadi kalau namanya taklib itu nanti sesuatu yang benar itu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kan otak-atik sesuatu yang benar itu jadi salah. Minimal remeng-remeng. Sesuatu yang batil di otak-atik sedemikian rupa, sesuatu yang batil nanti akan menjadi benar. Itu namanya taklib. Dan juga nanti ada namanya talqib. Talqib itu memberikan gelar. Contoh tadi saya sebutkan jenggot ya, sunnah. Majelis Tarjih mengatakan itu sunnah. Tapi muncul di zaman fitnah, di ciri yang pertama, orang yang berjenggot kemudian dianggap radikal. Orang yang berjenggot dianggap apa lagi? Loh, itulah namanya talqib. Dan orang-orang yang tidak paham kemudian akan menyebut, wih jenggotan ini berarti Wahabi gitu. Wah ini jenggotan berarti ini radikal. Wah ini jenggotan berarti ini teroris. Loh, inilah yang dimaksud dalam konteksnya itu, semakin banyak orang itu yang tersyubhatkan dengan semacam itu. Bagi orang-orang yang tidak mengaji secara detail akan ikut-ikutan. Oh iya yo, hati-hati mbek wong dhek jenggoten lho. Jenggoten iki berarti ngene. Itu termasuk apa lagi? Celana di atas mata kaki atau yang kita sebut dengan isbal, non isbal. Para ulama itu sudah membahas tentang masalah isbal.
Setidak-tidaknya saya katakan ada 3 hukum yang dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sebagai sesuatu yang mubah untuk isbal, dan ada yang mengatakan sebagai makruh untuk yang isbal. Kalau saya lebih mengikuti madhab Syafi'i, Imam Nawawi pada hal ini, bahwa isbal itu hukumnya makruh, karena konteksnya juga akan membawa kepada kiber dan juga akan membawa kepada kepada kotoran najis itu ketika kena. Tapi sekarang akan muncul syubhat juga. Loh Pak, itu ada orang-orang yang tidak isbal tapi tambah sombong loh Pak. Loh. Akhirnya muncul lagi kemudian istilah-istilah kelompok celono cingkrang loh ngono barang. Seolah-olah kemudian orang-orang yang celananya di atas mata kaki itu pasti Wahabi, pasti radikal. Coba amati model begini. Padahal Kanjeng Nabi dan para sahabat itu lebih suka celananya juga di atas mata kaki. Jenengan amati riwayat-riwayat hadis-hadisnya itu. Tapi muncul apa sekarang? Padahal ya tidak semua orang yang celananya di atas mata kaki itu teroris, tidak semua orang yang celananya di atas mata kaki itu radikal. Enggak. Saya banyak menemukan teman-teman yang tidak isbal tapi akhlaknya bagus, akhlaknya baik, sama tetangga juga baik, meskipun mereka tidak isbal. Jadi bukan masalah isbalnya itu sebenarnya. Ya, itulah kemudian. Ya, di Muhammadiyah ada juga orang-orang yang tidak mau ngaji. Wah, ini Muhammadiyah kok celananya di atas mata kaki, ini Muhammadiyah Salafi. Turun-turun disebut Salafi. Lho iki piye gitu. Nah, ini jadi kita harus proporsional. Inilah ciri yang pertama, Pak. Ya, ciri pertama ini kalau kita itu tidak bentengi dengan ilmu, tidak kita bentengi dengan ilmu yang proporsional, kita mesti akan katut. Makanya Dajjal itu, Rasulullah menggambarkan Dajjal itu, kalau yang ditunjukkan itu adalah air, sebenarnya dia itu adalah api. Betul kan? Yang ditunjukkan itu api tapi dia sebenarnya air. Itulah Pak. Sekarang Dajjal yang gede-gede itu belum ya. Dajjal sing cilik-cilik itu sing akeh. Sekarang sudah diutak-atik sehingga kita yang tidak paham dengan keilmuan ikut-ikutan katut. Kemudian dibentur-benturkan kita itu. Clear Pak? Itu ciri yang pertama. Semakin banyak nanti orang-orang itu yang tidak memahami sebenarnya hak dan yang batil, semakin banyak syubhat, semakin banyak orang-orang munafik. Yang kedua, di sebuah zaman itu disebut dengan zaman fitnah. Ketika model yang kedua itu cirinya adalah semakin banyaknya merebaknya kesyirikan-kesyirikan. Semakin banyak kesyirikan-kesyirikan itu ciri yang kedua. Ibnu Katsir menyebutkan fitnah itu adalah syirkun. Yang di antara makna fitnah itu adalah syirkun. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Itu kan ya. Fitnatun di situ tuh Ibnu Katsir juga menyebut di antara makna fitnah itu adalah syirik. Semakin banyak syirik. Dan ini nanti gandengannya dengan nomor pertama. Gandengannya dengan model pertama, syubhat-syubhat itu. Nun sewu. Sekarang jenengan untuk bisa membedakan mana budaya, mana syirik itu bisa ndak secara jeli orang-orang sekarang. Pak, aku kate mantenan Pak, terus kate lapon. Aku tak tekon wong pinter. Tanda tanya di dalam otak saya, wong pinter yang kayak apa? Ternyata yang dimaksud orang pinter di situ adalah ngitung-ngitung neptu, ngitung-ngitung weton, golek dino, wis dianggap wong pinter. Padahal itu dalam Al-Qur'an itu namanya tiarah, dalam bahasa Rasulullah itu namanya tatayur atau tiarah, sama, dan itu dianggap syirik. Tapi kemudian di masyarakat kita ngitung-ngitung model ngono iku wis dianggap biasa. Padahal itu namanya araf atau namanya kahin. Saya bolak-balik nyampaikan itu di sini karena memang saya pingin itu hilang bersih dari jamaah Masjid Al-Falah ini. Saya sampai berkali-kali ngomong dalilnya itu sampai apal mungkin jenengan itu.
Apa itu? Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqau bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman itu. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf tadi itu ya mengaku-ngaku ngerti masalah yang gaib, iso ngitung-ngitung kok nasibe sampean ngene, tak hitungno ya. Anake sampean ngene-ngene tak hitungno kok nasibe ngene. Wis aja rabi dhisik wis iki. Iki gewing, iki apa, iki apa. Itu arraf itu namanya. Iki neptune 18, anake mantune 18 karo 18 ojo wis engko gelut ae. Iki iso disiasati, lek rabine jam 8. Ojo Selasa Pahing ya, lek Selasa Pahing iku anggara kasih. Iku anggara kasih iku berarti nanti mental semua, nanti rumah tangga. Itu namanya arraf. Namanya arraf itu. Dan itu kata Nabi Muhammad SAW, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqau bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, mendatangi dukun ya, dia bertanya sesuatu, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun paranormal tadi itu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Loh ngono kuwi lho, Pak. Bagi kita yang ndak paham ya enak ae dihitung-hitung. Aku gak wani aku ngerabekno anakku di bulan Suro lah ngono. Lah itu kan posisi sudah mulai seperti itu. Lah apa kok gak wani? Jare wong pinter ngene. Lek ngalamono rabi, jame kudu sak mene, gak oleh telat sak menit ae. Masyaallah. Itu arraf. Dan kalau kita percaya seperti itu 40 hari salat tidak diterima. Itu, dan kadangkala kita mohon maaf, kita ketika tidak melakukan semacam itu karena apa? Kalau kita tidak melakukan semacam itu, kita dianggap tidak toleransi. Dan itu kemudian disamarkan, namanya disamarkan menjadi kearifan lokal. Wis kenceng-kencengan masa disuting enggak masalah. Ya, memang itu memang yang terjadi di masyarakat kita semacam itu. Makanya Nabi pernah mengatakan innal iyafata wattiyarata watarqa syirkun. Jenengan buka di kitab Fathul Majid yang dulu kita katamkan di sini. Baik, yang nomor 3. Ini sampai jam berapa ini? Sampai 40. Baik, nanti ada dialog enggak? Ada, baik. Ciri yang ketiga, suatu masyarakat itu dianggap dalam konteks masyarakat atau kehidupan yang fitnah. Ya, kehidupan yang penuh dengan fitnah itu poinnya nomor 3, akan semakin banyak perselisihan, akan semakin banyak pertengkaran itu. Dan kita bisa melihat nun sewu, umat Islam itu tambah bersatu atau tambah gelut. Umat Islam kita sekarang ini loh, tambah akeh padune apa tambah akeh rukunnya. Kalau yang saya amati justru pertentangan di umat Islam semakin, perpecahan di kalangan umat Islam juga semakin kuat. Itulah zaman fitnah. Entah itu memang konteksnya timbul dari intern umat Islam sehingga umat Islam itu berpecah, atau mungkin ada by design. Ya betul namanya, by design. Ada orang ketiga yang memang membuat umat Islam itu supaya tetap gelut. Ketika memang umpamanya umat Islam itu tetap bertengkar, maka otomatis umat Islam akan gampang untuk dihancurkan. Jadi dinamakan zaman fitnah itu ketika sudah mulai semakin banyak perselisihan, semakin banyak perkelahian, semakin banyak pertengkaran. Itu zaman fitnah. Bahkan nanti ujung-ujungnya itu seperti karakternya manusia yang asli, seperti yang pernah ditanyakan oleh malaikat pas ketika akan diciptakan itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Itu karakter asli manusia. Jadi qalu ataj'alu may yufsidu fiha, apakah engkau itu akan menciptakan orang-orang yang akan membuat kerusakan di bumi? Di situ juga may yufsidu fiha wa yasfiku dima,
yang akan mengalirkan darah, suka mengalirkan darah itu. Walaupun Allah kemudian posisinya mengatakan qara inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, bukan malaikat yang diciptakan oleh Allah, tapi manusia, dan Allah itu ngerti kalau manusia itu senengane ya ngono kuwi. Manusia itu ya ngono ku senengane gawe dosa. Kenapa Allah itu yang tahu kalau memang manusia itu suka membuat kerusakan dan mengalirkan darah, tapi kok tetap diciptakan? Itu Allah yang Maha tahu kenapa alasannya. Dan nanti di zaman fitnah itu akan semakin banyak perselisihan-perselisihan. Itu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu kan nanti akan ada sayara apa namanya? Kalian itu akan melihat ikhtilafan katsirah. Ikhtilafan katsirah. Mohon maaf, wong saiki masalah kunut ambek gak kunut ae lho, wis tambah rame meneh tambahan. Saya diberitahu sama jamaah itu, suatu saat ada imam itu pas ketika sholat dia tidak memakai kunut. Itu kejadiannya nggak lama itu. Dia itu sholat kemudian pakai kunut subuh. Dari belakang itu tiba-tiba sama seseorang langsung dijelongkrok nih sampai jelungup gitu. Karena dianggap bahwa imamnya pakai kunut itu adalah sesuatu yang bid'ah. Loh ini loh. Imam Syafi'i pakai kunut kan ya? Imam Maliki tidak, Imam Hanafi tidak. Itu akan semakin diperuncingkan model-model semacam itu untuk di dalam rangka untuk memecah belah umat. Semakin banyak perselisihan, itulah ciri daripada zaman fitnah. Kemudian yang nomor 4, ini saya singkat-singkat saja, sudah bel. Di antara kenapa kita disebut hidup di zaman fitnah, itu ujian akan semakin kuat. Itulah yang kemudian rahasianya ketika Rasulullah mengatakan begini, bada'al islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dimulai dari sesuatu yang ghariban. Ghariban itu apa? Asing, dianggap aneh. Sayaudu ghariban kama bada'an, dan nanti Islam itu akan kembali ghariban, asing, dianggap aneh. Maka kata Nabi apa? Tubalil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap aneh, beruntung orang-orang yang dianggap asing. Di zaman fitnah itu akan semakin banyak ujian termasuk musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Baik ujian yang terjadi pada umat Islam ataupun berupa musibah-musibah, bencana-bencana alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengerucutnya pada konteksnya seorang muslim yang akan menerima ujian ketika dia itu melaksanakan syariatnya dengan baik. Makanya Nabi juga sudah menyebut kalau orang itu berpegang teguh kepada syariat itu seperti kalqabid alal jamr. Orang itu akan memegang seperti memegang bara api. Ini loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekelumit 4 hal, 4 ciri kenapa zaman kita itu disebut dengan zaman fitnah. Dan itu kita harus hati-hati. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi itu, satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mutlim wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, ya kan? Atau wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Dengan adanya 4 ciri ini yang sudah kita bahas, yang disabdakan Nabi, ada pagi kafir mukmin, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Sudah banyak yang terjadi atau tidak? Sudah banyak kan? Sudah banyak, luar biasa, sudah banyak orang-orang itu semacam itu. Gara-gara supermi murtad, gara-gara wong ayu murtad, dan gara-gara rebutan kemarin yang viral di Aceh ya, rebutan rondo itu. Ya betul ya. Yang satu kasat Pol PP, yang satu adalah kepala jenengin Dishub.
Sing iki pegawai honorer rondo, sing iki wis duwe bojo, iki wis duwe bojo. Iki nyedeki iki, sing iki rumangsa wis cedhek. Apa yang terjadi kemudian? Ini kemudian menyewa 3 pembunuh bayaran. Weh, kayak di film-film. Menyewa 3 pembunuh bayaran supaya ini membunuh Kadis Hub ini, ditembak tenanan, mati. Loh, ngono ku lho, Pak. Di Malang baru-baru ini dia punya anak tiri. Ya, bapaknya ini cemburu karo pacare anak tirinya, sehingga bapak kemudian apanya? Pacarnya anak tirinya ini dibunuh. Setelah ditangkap dia bilang saya cemburu karena dia punya pacar, dan ini mahasiswa Brawijaya. Loh, inilah dia sudah tidak mau, sudah tidak mengerti iki hak iki batil, iki anakku. Tapi dia naksir sama anak tirinya, dia cemburu. Loh, ini kan lucu juga. Yang tadi di sini sudah punya istri, sini sudah punya istri dan macam-macam, masya Allah. Itulah zaman fitnah, Pak. Jadi konteksnya memang betul yang dikatakan Nabi. Nanti akan semakin banyak orang-orang itu sudah semakin tidak mengerti mana hak dan yang batil, dan akhirnya mereka akan keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan yang tidak mengerti Al-Quran, yang hafal Al-Quran saja bisa kok. Jenengan kenal namanya Ibnu Muljam, Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab difasilitasi untuk mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Ngajar Al-Quran, hafal Al-Quran, fasih Al-Quran. Tapi justru dia inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib pas ketika ngimami subuh. Ditikam dari belakang. Dia terkontaminasi oleh pemahaman Khawarij. Padahal Khawarij itu disebut oleh Rasulullah kilabun nar, yang yatluna kitaballah wala yujawizu hanajirahum. Orang-orang Khawarij tidak punya akhlak, tidak punya adab, gampang mengkafirkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib dianggap kafir, sahabat Muhajirin dianggap kafir, sahabat Ansor dianggap kafir, tapi mereka pun juga pakai dalil Al-Quran dan dibunuh. Itu orang-orang Khawarij. Kapan-kapan kita akan bahas dialognya Ibnu Abbas dengan sekte Khawarij dan kenapa Khawarij bisa sampai semacam itu, dan kemudian dalil-dalil apa yang diberikan oleh Ibnu Abbas sehingga bisa menyadarkan sekitar 2000 sampai 3000 kaum Khawarij kemudian ikut ke Ali sementara yang lain tetap kafir. Itu orang Khawarij yang disebut oleh Rasulullah dengan apa? Kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Hati-hati. Padahal orang Khawarij itu kata Ibnu Abbas itu ahli ibadah, wajahnya pucat-pucat karena seling meleknya untuk beribadah tahajud. Di mukanya ada garis-garis hitam karena saking banyaknya nangis di hadapan Allah. Ya, di dahinya itu ada tanda-tanda sering sujud. Tangannya tebal, lututnya tebal seperti unta. Itu Khawarij. Nanti akan kita bahas secara khusus. Masih ada 1 kali pertemuan, insyaallah kita akan membahas tentang dialognya Ibnu Abbas dengan Khawarij, termasuk Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas semacam itu, insyaallah. Masih ada 1 kali pertemuan juga sama-sama subuh kayaknya. Minggu depan, hari Rabu depan, insyaallah kita akan bahas itu, insyaallah. Ingatkan kalau begitu. Cukup ya? Ada yang didiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada yang didiskusikan? Ada yang menambahkan? Ya.
Baik. Jadi ini tambahan saja ya, bukan pertanyaan ya. Baik, jadi tidak saya jawab. Ada lain? Cukup? Baik, saya kira kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ulang lagi, mintalah selalu seperti yang diminta oleh Rasulullah tadi apa? Salullaha al-yaqina wal mu'afah. Mintalah selalu kepada Allah itu keyakinan, keimanan, dan minta keselamatan. Ya, yakin selamat, yakin selamat, yakin selamat, itu yang selalu kita minta kepada Allah, sehingga nanti kita mudah-mudahan betul-betul menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, sampai nanti kita meninggal dunia tetap terpupuk keyakinan, keimanan yang kuat di dalam hati kita, sehingga nanti kita ketemu dengan Allah dalam posisi yang husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.